kasus yang sekarang terungkap, yaitu kasus Ferdi Sambo yang telah ditahan. Makar Allah itu adalah makar dari Allah. Mereka berusaha menutupi KM 50. Allah balas, percis CCTV mati semuanya. Konferensi pers polisi isinya bohong semua. Terus tidak semua percaya dengan konferensi pers polisi tentang KM 50, sedangkan konferensi pers tentang kasus Brigadir J meninggal itu isinya bohong. Semua terungkap ketika Baradae mengakui hal itu. Jadi karena saya bisa bilang kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, dan saya tetap pada prinsip saya akan selalu menyampaikan kebenaran. Saya tidak bersalah karena yang saya sampaikan itu adalah benar adanya. 6 laskar dibantai, disiksa dengan biadab. Kemudian Habib Rizik masuk penjara karena Maulid Nabi Muhammad, sebagaimana beliau dimasukkan pasal pertama 160 penghasutan, pengundangan, penghasutan untuk mengundang acara Maulid Nabi, bukan acara dangdutan. Habib Bahar bin Smith komentari kasus Ferdi Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia menyampaikan sindiran keras. Habib Bahar menyebut Irjen Ferdi Sambo dan rekan-rekannya berusaha menutupi kasus kilometer 50, kemudian Allah balas perbuatan itu. Rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat terbongkar setelah tim khusus yang dibentuk Mabes Polri memeriksa 31 polisi termasuk Irjen Ferdi Sambo. Terbongkarnya rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J dianggap sebagai karma bagi Irjen Ferdi Sambo yang sebelumnya menangani kasus penembakan 16 KFPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Habib Bahar bin Smith menilai terungkapnya Ferdi Sambo sebagai dalang pembunuhan Brigadir Joshua adalah balasan dari Tuhan. Kasus yang sekarang terungkap yaitu kasus Ferdi Sambo yang telah ditahan itu adalah makar dari Allah. Ucap Habib Bahar bin Smith dikutip terkini.id dari manadopost.id pada Kamis 11 Agustus 2022. Bahar bin Smith tampak duduk di kursi persidangan dengan mengenakan kopiah putih. Ia memberikan pembelaan di depan majelis hakim. Habib Bahar menuding polisi melakukan rekayasa kilometer 50 dan menutupi fakta yang sebenarnya. Mereka berusaha menutupi kilometer 50, Allah balas, tegas Habib Bahar. Ia menilai kasus kilometer 50 dengan kasus Brigadir Joshua memiliki kesamaan, mulai dari CCTV rusak hingga konferensi pers yang dilakukan polisi dengan menyatakan bahwa pelaku berusaha membela diri karena diserang duluan. Persis, CCTV mati semua dari konferensi pers polisi isinya bohong semua. Terus jaksa mau percaya dengan konferensi pers kasus kilometer 50, sedangkan konferensi pers tentang kasus Brigadir J meninggal itu isinya bohong, ucap Habib Bahar. Balasan Tuhan buat Ferdi Sambo, Bahar bin Smith sebut Sambo kena karma karena tutupi kasus kilometer 50. Habib Bahar bin Smith buka suara soal penetapan tersangka terhadap Irjen Ferdi Sambo. Menurut Bahar bin Smith, peristiwa yang menimpa Ferdi Sambo saat ini merupakan karma dari Tuhan. Ya, karma ini diperoleh karena Ferdi Sambo dituding telah menutupi kebenaran kasus kilometer 50. Ferdi Sambo jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J disebut bak terkena karma atas kasus kilometer 50. Pernyataan tersebut dilontarkan Habib Bahar bin Smith saat menjalani persidangan kasusnya. Melansir dari YouTube, Rafli Harun yang mengunggah video pernyataan Habib Bahar bin Smith Kamis 11 Agustus 2022, Habib Bahar bin Smith dengan berapi-api mengatakan kasus kematian Brigadir J memiliki persamaan dengan peristiwa kilometer 50. Menurutnya, kesamaan terletak pada konferensi pers yang sama-sama bohong semua isinya. Kasus Irjen Ferdi Sambo yang sudah ditangkap, makar Allah. Mereka berusaha menutupi kasus kilometer 50, Allah balas. Persis CCTV-nya mati, ucap Habib Bahar. Konferensi pers polisi kasus kematian Brigadir J isinya bohong semua. Ketika Baradae mengaku itu terbuka semua, sambung Habib Bahar. Sebelumnya, Irjen Pol Ferdi Sambo kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tewasnya Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun bicara soal motif terjadinya pembunuhan ini. Listio Sigit masih enggan menyebut motif dari pembunuhan ini. Menurutnya, tim khusus hingga kini masih terus bekerja untuk mengungkap motif kasus ini. Seperti diketahui, kasus penembakan Brigadir J yang terjadi di kediaman Irjen Pol Ferdi Sambo kini menemukan fakta baru. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan, tim sus melakukan pendalaman laporan awal tembak-menembak Brigadir J dan Baradae yang ditangani Polres Metro Jaksel.
di mana pada saat pendalaman dan olah TKP ditemukan ada hal yang menghambat penyelidikan dan kejanggalan seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain, sehingga muncul ada dugaan ditutupi dan direkayasa. Dalam rangka membuat terang, tim SUS melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti rekayasa menghalangi proses penyelidikan hingga penanganan terjadi menjadi lambat. Tindakan tidak profesional saat olah TKP dan penyerahan Brigadir J. Untuk membuat terang penyidikan, untuk itu Kapolres Metro Jaksel, Karopan Minal, Kadif Propam Polri dinonaktifkan dan dimutasi dan kini dilakukan pemeriksaan, katanya. Listio menambahkan ada juga 25 personil dan bertambah menjadi 31 personil yang diperiksa. 11 personil Polri ditempatkan di tempat khusus dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Tim SUS telah mendapatkan titik terang melakukan proses penanganan. Ditemukan perkembangan baru, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim SUS meminta menemukan bahwa peristiwa yang terjadi, peristiwa penembakan terhadap Brigadir J yang mengkaitkan meninggal dunia, dilakukan RE atau Baradae atas perintah FS. Kemudian untuk seolah-olah tembak-menembak, dilakukan penembakan senjata Brigadir J ke dinding berkali-kali, terangnya. Terkait FS menyuruh atau terlibat langsung, menurut Listio hingga kini masih melakukan pendalaman. Kini RE, RR, dan KM ditetapkan sebagai tersangka. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, tim SUS memutuskan saudara FS sebagai tersangka, jelasnya. Disinggung menangani motif terjadi peristiwa ini. Kapolri mengaku masih mendalami motif dari kasus ini, namun yang pasti hal tersebut menjadi penyebab utama terjadinya pembunuhan ini. Sementara Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan telah melaksanakan analisa terkait pemeriksaan atau otopsi dan kini telah menetapkan 4 orang tersangka Barada RE, Brigadir RR, KM, dan Irjen FS. Agus mengungkapkan peran masing-masing tersangka ialah Barada RE melakukan penembakan, Brigadir RR dan KM turut membantu dan menyaksikan penembakan. Irjen Pol Verdi Sambo menyuruh dan membuat skenario seolah-olah terjadinya tembak-menembak. Pasal yang diterapkan ialah pasal 340 subsider 338 Ju 55 dan 56 KUHP, hukuman mati penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara, tegasnya.